Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ameliasyah dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 2 tingkat 1 dengan NIM P1337431220009. Pada video kali ini saya akan menganalisis secara kuantitatif uji mikroba pada bahan pangan dengan metode TPC atau Total Plate Count. Nah, uji TPC ini, Total Plate Count, atau biasa disebut dengan metode hitung cawan, memiliki prinsip menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup di dalam suatu media atau beberapa media, sehingga sel-sel tersebut dapat berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop. Dan koloni dapat dihitung dengan menggunakan metode colony counter. Koloni yang tumbuh menunjukkan jumlah mikroorganisme yang ada di dalam sampel seperti kapang, bakteri, dan kamir. Nah, untuk metode pengujian dengan Total Plate Count ini ada beberapa alat yang kita butuhkan. Ada Erlenmeyer, ada tabung reaksi, cawan Petri, tabung Durham, batang bengkok, jarum Ose, pipet ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, tip kuning, tip biru, pipet mikro, labu ukur, spatula, inkubator, vortex, autoclave, laminar flow cabinet, aluminium foil, bunsen, kapas, tisu, pisau, timbangan analitik, kertas, label, dan plastik HDPE. Untuk bahan yang diperlukan yaitu ada satu sampel, kedua media plate count agar, ada air aquades, dan ada alkohol 70%. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama yang paling penting adalah kita harus bisa mensterilkan alatnya, seperti plate count agar, wadah sampel, blue tip. Alat tersebut kita sterilkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk alat yang berbahan kaca seperti pipet ukur disterilkan menggunakan sterilisator pada suhu 170 hingga 180 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih selama 1 jam. Dan jangan lupa kita sterilkan meja yang akan kita gunakan untuk pengujian menggunakan alkohol 70%. Langkah selanjutnya, setelah kita mensterilkan alat dan bahan, kita mensterilkan meja yang akan kita gunakan, kemudian kita akan menimbang sampel secara aseptik sebanyak 25 gram dan ditambahkan 225 ml larutan Butterfield phosphate buffer, kemudian kita homogenkan selama 2 menit. Nah, itu merupakan cara yang pertama jika kita menggunakan sampel padat. Jika kita menggunakan sampel yang cair, kita tinggal mengambil 1 ml sampel, kemudian kita tambahkan 9 ml aquades steril, dan itu merupakan pengenceran 10 pangkat min 1 atau pengenceran yang pertama. Kemudian dari sampel pengenceran 10 pangkat min 1 tersebut kita ambil lagi 1 ml, kemudian kita tambahkan kembali 9 ml aquades steril, lalu kita homogenkan. Itu merupakan pengenceran 10 pangkat min 2. Begitu seterusnya hingga pengenceran 10 pangkat min 5. Ketika kita menghomogenkan sampel, kita kurang lebih mengkocok sampel tersebut selama minimal 25 kali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode cawan agar tuang atau pour plate method. Dipipet sebanyak 1 ml dari setiap pengenceran dan dimasukkan ke dalam cawan Petri steril secara duplo menggunakan pipet steril. Dalam masing-masing cawan yang sudah berisi sampel ditambahkan 12 hingga 15 ml plate count agar atau PCA yang sudah didinginkan hingga mencapai suhu 45 derajat Celcius. Setelah agar menjadi padat, cawan Petri yang telah berisi agar dan larutan sampel tersebut dimasukkan ke dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 48 jam atau 2 hari dengan suhu 35 hingga 37 derajat Celcius. Setelah itu, kita akan mengamati pertumbuhan koloni pada masing-masing cawan dan dihitung dengan colony counter dan menghitung banyaknya koloni berdasarkan standar plate count. Jumlah koloni bakteri yang dihitung adalah sesuai dengan standar SPC, yaitu cawan Petri yang mempunyai koloni bakteri antara 25 hingga 250 koloni. Nah, koloni bakteri dapat dihitung dengan standar plate count atau SPC dengan rumus sebagai berikut.
Di rumus ini, N merupakan jumlah koloni per mililiter atau per gram produk. Sigma C adalah jumlah semua koloni yang dihitung dari 2 cawan. N1 merupakan jumlah cawan pada pengenceran pertama, N2 merupakan jumlah cawan pada pengenceran kedua, dan D adalah pengenceran pertama yang dihitung. Jika dalam cawan terdapat koloni kurang dari 25, maka dalam pelaporannya dikatakan bahwa jumlahnya kurang dari 2,5 kali 10⁻⁴ CFU per mililiter. Jika tidak ditemukan koloni dalam cawan hingga pengenceran terendah, maka pelaporannya sebanyak 1,05 kali 10⁻⁴ CFU per mililiter. Namun, jika koloninya melebihi 250, maka dianggap sebagai TBDU atau tidak bisa untuk dihitung. Dengan demikian, hanya cawan yang tumbuh koloninya berkisar 25 hingga 250 koloni saja yang dapat dihitung sebagai jumlah koloni bakteri yang diinokulasikan. Nah, itu tadi merupakan prosedur pengujian bahan makanan dengan metode TPC atau Total Plate Count. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.